7 juta dikali 24 bulan gitu ya, itu mungkin sekitar 1,4 M lebih kali ya. Iya, Nah, kurang sehingga ketika tenornya itu semakin lama, walaupun bunganya rendah, pada akhirnya itu hanya akan memperbesar biaya yang kita keluarkan berarti. Nah kalau balance sih sebenarnya oke-oke aja, tapi belum bisa direkomendasikan bahwa keuangannya itu ya masih oke gitu. Berarti mungkin dong, misalnya nih, aku mau beli rumah di Betul, sebuah tempat di Bandung, misalnya daerah Antapani ya misalnya. betul. Nah, ternyata menurut si penjual rumahnya gitu ya, ini ya bisa dijual nih, maksudnya bisa ditempatin, tapi ternyata menurut peta BPN itu zona hijau, jadi nggak bisa itu mungkin berarti kayak gitu. Banyak kasusnya. Halo guys, welcome to our podcast. Jadi sekarang kita sudah kedatangan seorang tamu spesial. Tapi sebelum itu gue mau buka dulu sama pantun nih. Ini cakepin ya semuanya ya. Oke, siap. Nih, dengar guys. Pergi ke pasar tanpa kenal lelah. Cakep. Bismillah. Ya, jadi good evening Bang Rama. Mohon maaf tadi atas keributan mereka-mereka biasa. Serius ngeliat saya. Gus suka Gus. Enggak, tensinya biar naik dulu nih. Jadi biar enak gitu. Alhamdulillah, sip lah. Baik. Bang Rama, thank you for coming. Dan Sama-sama. apa namanya, kita sangat alhamdulillah banget gitu ya bisa menggali ilmu, apalagi kan mengenai fenomena sekarang gitu ya, terutama tentang finance gitu ya, dan hal-hal yang menjadi ujian-ujian gitu. Ampun. Bang Ram, sebenarnya pengen nanya-nanya nih gitu ya. Boleh. Barangkali netizen. Netizen ya. Makanya teman-teman Insightful belum pada tahu nih, mungkin boleh diceritain Bang Rama sekarang kesibukannya apa sih gitu ya. Terus habis itu sekarang sedang berkarir di mana gitu ya, dan sedang Berkarir. buana di mana saja nih. Mungkin Oke. boleh nih Bang cerita nih. Oke, sebelumnya terima kasih nih buat Insightful yang udah mengundang saya gitu kan. Boleh tepuk tangan, boleh. Yes. Si Teres mereka ngelihat Bang Rama. Agak sih ekspresinya. Ya itu. Ya karena ini sebagai wadah juga kan untuk memperkenalkan diri saya terhadap publik. Hebat ceritanya. Ya enggak juga sih, enggak usah narsis. Ya, jadi alhamdulillah saya itu kesibukannya sekarang sebagai konsultan pajak gitu kan, sebagai konsultan pajak dan keuangan, yang dimana hari-harinya itu menerima keluhan-keluhan klien terkait finance, accounting, and tax. Yang pasti di situ memang berkelumit dan wah banyak sekali case-case yang memang sungguh indah dalam tanda kutip yang memang harus diselesaikan. Ya alhamdulillah perjalanan sebelum sampai saya menjadi konsultan pajak tentu saya bekerja terlebih dahulu pada awalnya. Bekerja terlebih dahulu selama kurang lebih 6 sampai 7 tahun. 6-7 tahun, dan alhamdulillah mungkin di tahun ke-7 ya, di tahun ke-7 saya ya berupaya, wah ternyata ini passion saya nih untuk menjadi konsultan pajak, karena memang step by step ketemu jalannya dalam artian saya ikut sertifikasi, ikut pelatihan terkait finance, accounting, dan tax gitu kan, dan alhamdulillah qadarullah-nya Allah memberikan jalan dalam artian sampai saat ini. Seperti itu. Tadi kan katanya 6 sampai 7 tahun ya Bang Rama ya, sempat berkiprah. Nah, itu kalau boleh tahu berkiprahnya di dunia apa nih? Maksudnya apakah masih sama sejalur dengan yang karir sekarang atau beda? Masih sejalur, karena kita bicara soal finance, accounting, dan tax itu suatu ya sirkulasi lah, saling berkesinambungan. Saling berkesinambungan karena pada proses awalnya itu dalam koridor finance terlebih dahulu. Karena pengeluaran dan pemasukan itu kan awalnya dari finance terlebih dahulu. Baru nanti kaitannya terhadap pajak juga, beririsan dengan pajak. Baru nanti outputnya itu ke accounting. Outputnya itu ke accounting. Kenapa outputnya ke accounting? Karena outputnya ke accounting itu karena dalam proses laporan keuangan itu butuh data-data dan bahan-bahan transaksi baik dari pengeluaran dan pemasukan. Seperti itu. Kalau boleh diceritain nih,
Tadi kan 6 sampai 7 tahun berkiprah di dunia finance, tax, accounting. Nah, terus setelah itu Bang Rama memutuskan untuk memulai sendiri gitu ya. Betul. Nah, itu kalau boleh tahu apa sih Bang yang melatar belakangi Bang Rama sehingga yang tadinya itu bekerja gitu ya di perusahaan orang gitu ya, kemudian setelah itu memutuskan untuk memulai usaha sendiri nih sebagai konsultan Iya. pajak. Ya awalnya terjebur dulu. Gimana tuh Bang? Awalnya terjebur dulu karena pada suatu waktu di tahun berapa ya? Di tahun 2021 kalau tidak salah. Gua kira tahun 1940 sekian. Bukan Pak. Di Saturday Five-nya itu apa lagi ceritain kerajaan. Ya di tahun 2021 di tempat perusahaan saya dulu bekerja, manajer saya bilang, ini yang kerja di posisi tax keluar. Siapa ya yang bisa gantiin ya? Tolong cariin dong rekomendasi nama dari kolega atau Nah, relasinya. yang keluarnya lu bukan atau Belum. oh itu sebelum lu masuk berarti. Belum. Oke. Gue belum masuk. Nah, setelah dari situ di hari itu juga dan di waktu itu juga akhirnya gue menawarkan diri. Oke Bu, saya bersedia dan menawarkan diri saya pribadi untuk mengisi jabatan tersebut. Nekat, itu nggak ada dasar atau persiapan apa-apa. Dan itu pakai acara nge-apply nggak kayak yang biasanya orang-orang gitu kan, biasanya kalau orang mau ngelamar kan apply CV gitu ya. Ini kok nggak pakai CV? Nggak pakai CV karena head to head langsung ngobrol pada saat itu kan lagi habis meeting ya, meeting evaluasi biasa reguler tiap mingguan. Nah dari habis itu ya langsung bicara terkait ya udah ada si A ini keluar atau resign, ngajuin resign. Ya dari situ saya berpikir mungkin ini peluang nih. Mungkin peluang karena saya pada dasarnya ketika memang ada peluang dan memang ilmu baru dan ruang lingkupnya memang masih sejalan, ya kenapa tidak untuk dicoba. Akhirnya saya mengajukan diri saja gitu, tapi tanpa terbayang nih apa yang harus gue siapin nih untuk mengisi jabatan ini. Ya of course pasti harus harus memahami baik teori dan prakteknya seperti apa dalam perpajakan tersebut. Tapi kan belum kebayang gitu step by step-nya atau timeline-nya harus sampai berapa bulan. Nah dari situ langsung ya oke langsung sertifikasi brevet AB. Nah baru dari situ belajarlah dan dari situ juga dapat peluang juga dalam artian proyek-proyek dari luar. Pajak dari di luar perusahaan itulah biasalah main proyek-proyek sampingan. Serem nih Bang. Baru setelah dari situ udah resign gue dari perusahaan A, udah resign. Nah kerja gue di perusahaan konsultan pajak. Oke. Kerja gue di perusahaan konsultan pajak, singkat cerita ternyata kolaps perusahaannya dan perusahaan itu kolaps, beberapa kliennya itu berpindah ke saya. Alhamdulillah. Nah, ini pindahnya bukan karena taktik atau langkah yang kriminal lah atau jahat lah. Kriminal. Tapi karena memang karena memang servis saya mungkin penilaian klien-klien tersebut memang oke sih, alhamdulillahnya gitu kan. Jadi setelah memang dinyatakan banyak yang dikeluarkan, nah tiba-tiba beberapa klien pertama 3, 4 lalu sampai hampir ya 20-an lah. Gitu hampir 20-an menghubungi saya. Jadi klien-klien yang tadi disebutkan itu trustnya ke Bang Rama ya, bukan ke perusahaannya berarti. Alhamdulillahnya seperti itu. Sebuah strategi nih. Karena saya pada dasarnya ketika saya sebagai konsultan, saya memposisikan saya sebagai konsultan itu seperti apa sih? Ya saya dengarkan terlebih dahulu ketika klien itu mengeluhkan masalah, walaupun memang tidak terstruktur menjelaskannya. Tapi saya mencoba memahami dengan koridor undang-undang ataupun peraturan-peraturan perpajakan terlebih dahulu terhadap klien tersebut. Dengan apa? Akhirnya saya menjelaskan ketika permasalahannya seperti itu. Nah ini peraturannya, Bu, Pak. Dan ini konsekuensinya ketika kita tidak menjalankan undang-undang atau aturan tersebut gitu kan. Nah sudah saya jelaskan, saya kasih tahu dulu tuh dasar aturannya atau dasar undang-undangnya yang mengatur perpajakan tersebut biar terbayang, dan konsekuensinya juga saya jelaskan itu seperti apa. Nah ya karena itu kali ya, alhamdulillahnya itu jalan dari Allah gitu kan. Nah baru setelah dari situ saya berpikir kayaknya lumayan juga nih gitu kan bisnis ini gitu kan, karena sudah terlihat lebih dari 5 klien gitu menghubungi saya dan mengapply
bukan nge-play ya, maksudnya, merekrut saya sebagai konsultan pajaknya di perusahaannya masing-masing, kayak gitu. Oke. Nah dari situ. Berarti tadi ada yang menarik sih. Jadi kalau tadi aku lihat nih strategi Bang Rama Oke. itu ketika resign dari sebuah perusahaan itu bawa take home nih, bawa oleh-oleh yaitu klien gitu ya. Jadi ada klien yang itu tuh ternyata merasa bahwa pelayanan kita kalau pelayanan kita ini, servis kita ini memuaskan gitu ya, dan bisa tentunya memecahkan masalah mereka gitu ya. Dan ternyata mereka malah jadi nyantol ke kita track gitu ya. Wow, Betul. itu kayaknya aku juga bakal kayak gitu nih nanti. Bisa. Semoga nggak ada yang nonton gitu. Langsung ada komentar. Langsung ada komentar gitulah. Ya singkat cerita. Singkat cerita. Kita harus lihat gue itu. Nah, oke, next. Nah itulah singkat ceritanya dari perjalanan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah menekuni konsultan pajak ini, ya qadarullah ya saat ini ya alhamdulillah lah Allah memberikan terus jalan dan fine aja, dan alhamdulillah terpuaskan klien dengan servis saya. Wis. Jangan ngers ya. Ya begitulah ya, mungkin memang kadang ya kita apa yang benar-benar kita harapkan belum tentu itu yang terbaik dari Tuhan. Karena pada awalnya saya nggak mau tuh di bagian finance, accounting, and tax. Awalnya saya pengen di bagian yang memang merekrut lulusan teknik industri. Bentar, di operasional. hubungannya teknik industri sama teks apaan tuh Bang? Karena saya disiplin ilmunya waktu kuliah konsentrasi itu manajemen operasional. Manajemen operasional itu memang berkutit di quality control di pabrik gitu. Lebih di situ. Yang which is itu adalah bidang yang diteliti oleh teknik industri gitu ya. Betul. Nah ternyata loker yang dibuka, disiplin ilmu yang diperlukan itu teknik industri. Jadi nggak ada tuh keterangan konsentrasi manajemen operasional. Nah dari situ ya adalah underestimate lah gue gitu terhadap disiplin ilmu gue. Karena peluangnya nggak ada nih, ya udah gitu kan. Ya ternyata masuknya ke situ gitu. Dan ternyata dari awalnya mencoba-coba gitu ya terjun di dunia tax, accounting, and finance sampai sekarang berarti. Betul. Alhamdulillah Sampai sekarang. Sedikit lagi nih paling testimoni terjun di dunia tax menyenangkan atau enggak? Menantang. Kalau misalnya nih buat teman-teman insightful, recommended nggak buat terjun di sana? Recommended atau enggaknya relatif ya gitu kan, bagaimana kondisi teman-teman insightful gitu kan. Yang pasti ketika lu udah nemu titik kenyamanan di mana lu bekerja itu tidak ada beban gitu kan, nah itu lu harus terus upgrade value-nya di situ. Kalau menurut gue, karena ketika bekerja masih ada beban, entah itu bebannya dalam indikator apapun, nah itu tuh berarti masih ada yang belum match tuh gitu kalau menurut gue pribadi gitu. Berarti balik lagi ke diri kita sendiri, cocokin kalau misalnya memang itu membuat kita nyaman dan memang kita ngerasa tertantang di sana, gaskeun gitu ya. Tapi kalau ternyata itu jadi kontraproduktif, sebaiknya mungkin kita perlu merencanakan ulang kali ya. Kira-kira apa sih yang memang membuat kita itu bisa merasa tertantang dan tentunya pastinya menghasilkan uang gitu ya untuk hidup